Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istin Khomisa dengan NIM 21010020119 dari program studi PGSD kelas D. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan mengenai pemahaman saya tentang etika profesi, etos kerja, dan juga entrepreneur dalam Islam. Sebelum ke pembahasan, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Fuad Hilmi SPD IMAG sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang telah memberikan saya kesempatan untuk sharing dengan teman-teman mengenai materi tersebut. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu etika profesi. Etika dan juga profesi. Etika, teman-teman tahu etika. Etika atau kata etik sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya itu karakter, teman-teman. Etika sendiri berkaitan dengan bagaimana seorang untuk menentukan baik atau buruknya suatu tindakan, salah atau benarnya, konsep yang dimiliki individu tersendiri gitu, teman-teman. Kata etika sendiri refleksi dengan kata self control, teman-teman. Self control itu kayak mengontrol diri kita gitu loh. Karena segala sesuatunya itu pasti dibuat untuk kepentingan sosial, untuk kepentingan kelompok sosial, atau bisa disebut dengan berkaitan dengan kata profesi sendiri gitu. Kalau kata profesi mungkin teman-teman tahu, contohnya itu seperti profesi seorang dokter, profesi seorang hakim gitu. Etika dan profesi di sini sangat berkaitan, teman-teman. Tanpa adanya etika profesi, semua yang dikenal sebagai profesi itu yang terhormat ya atau yang tinggi itu akan segera jatuh delegasinya di mata masyarakat, di mata semua orang ketika si pemilik profesi ini tidak memiliki etika atau tidak diwarnai dengan nilai-nilai idealisme, dan ujung-ujungnya akan berakhir dengan tidak adanya lagi respect maupun kepercayaan dari orang-orang, teman-teman. Maka dari itu etika dan profesi ini sangat berkaitan. Dengan adanya etika profesi di sini, maka orang-orang akan senang, akan tentram, akan terlindungi tanpa merugikan kepentingannya, serta terjamin agar perbuatannya itu telah dijalankan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi pada umumnya. Sorotan masyarakat akan menjadi tajam di manakala seorang yang memiliki profesi di sini tidak didasarkan pada nilai-nilai pergaulan yang telah disepakati atau yang tertuang dalam kode etik profesi. Nanti saya akan bahas mengenai dengan kode etik profesi. Kode etik profesi. Kode etik profesi di sini berkaitan juga dengan etika profesi. Bedanya kalau kode etik profesi ini lanjutan daripada etika profesi, lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Jadi kode etik profesi di sini lebih memperjelas, lebih mempertegas dan merinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna. Walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi. Pembahasan yang kedua yaitu etos kerja dalam Islam. Kata etos di sini sama, teman-teman, kayak kata tadi etika, berasal dari bahasa Yunani yang artinya etos, yaitu sifat khusus dari perasaan, moral, dan kaidah-kaidah etis sekelompok orang. Etos kerja dalam Islam adalah sikap kepribadian, lahirkan keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya, menampakkan kemanusiaannya, melainkan juga sebagai manifestasi dari amal soleh dan oleh karenanya mempunyai nilai ibadah yang sangat luhur. Ciri-ciri orang yang mempunyai dan menghayati etos kerja Islam akan tampak dalam sikap tingkah lakunya yang dilandaskan pada suatu keyakinan yang sangat mendalam bagi pekerja atau bagi orang yang bekerja dalam melakukan suatu ibadah dan merasa bahwa bekerja itu suatu panggilan dan perintah Allah yang akan memuliakan dirinya, dan dia sadar bahwa bekerja itu harus memiliki moralitas yang bersih, ikhlas, jujur, dan memiliki kepribadian yang kuat dan juga disiplin. Faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja yakni agama, budaya, sosial politik, kondisi lingkungan atau bisa disebut dengan geografis,
terus pendidikan dan motivasi intrinsik individu sendiri. Itu seorang muslim dalam melakukan etos kerja yang islami itu harus memiliki sifat-sifat seperti profesional, tekun, jujur, amanah, dan juga kreatif, teman-teman. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu konsep entrepreneur dalam Islam. Jelasan menurut Kasmir 2008, secara sederhana arti entrepreneur atau wirausahawan adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan, berjiwa berani mandiri dan berani memulai usaha tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam kondisi tidak pasti. Itu menurut Kasmir 2008, teman-teman. Wirausahaan ini dianggap sebagai jihad fisabilillah atau dalam kata gayanya itu, kata bahasa Inggrisnya itu strong effort to do good things in the name of Allah. Entrepreneur tersendiri terdapat dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77. Lalu bagaimana upaya untuk menumbuhkan dan membangun muslim yang entrepreneurship? Karena akhir-akhir ini bukan lagi merupakan hal yang sekedar untuk dilakukan gitu, teman-teman, tetapi sudah merupakan suatu hal yang harus wajib untuk dilakukan untuk orang muslim terutama yang ada di Indonesia ini. Dan untuk membangun upaya itu, cara yang terbaik adalah dengan terlebih dahulu membangun karakter yang kuat dalam diri sendiri. Kelak di kemudian hari, para wirausahawan yang handal, para wirausahawan muslim ini menjadi semakin kuat dan tahan uji ketika sudah memiliki karakter yang kokoh. Pentingnya suatu karakter bagi setiap individu ini tentu menuntut setiap orang tua, guru-guru, dan lingkungan orang tersebut untuk menumbuhkan suatu karakter yang kuat pada anak. Dan karakter tersebut menjawab berbagai problem keyakinan pada lingkungan masyarakat maupun negara Republik Indonesia, khususnya problem pelemahan ekonomi yang melanda. Mungkin sekian teman-teman sedikit pembahasan dari saya mengenai dengan pemahaman saya etos kerja, etika profesi, dan juga entrepreneur dalam Islam. Mungkin ada sedikit saran dari saya untuk teman-teman bahwa berikhlaslah untuk memenuhi kebutuhan dan harus mentaati peraturan yang ada, dan etika dalam bekerja itu harus diterapkan. Janganlah bekerja karena akhirat saja, dan jangan bekerja hanya karena dunia saja. Oleh karena itu, bekerja yang baik adalah bekerja kebutuhan dunia dan akhirat sehingga tidak akan membebani orang lain. Mengambil hasil dari usaha diri sendiri itu lebih baik karena merupakan pekerjaan yang halal. Mungkin sekian teman-teman, mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.